Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rasyidis sabur alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ilaihi tasirul umur biyadihil mautu wal hayatu wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul halimul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nasirul mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mukammal sayyidil akhiri wal awwal sayyidina wa maulana Muhammadinil fadilil mufaddal wa ala alihi wa sahbihi ulil majdil muassal, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan inayah dan hidayah kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama. Juga salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, juga kepada para zuriat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Ats-tsamin wa tis'un min asma'illahil husna ar-rasyid, yang ke-98 daripada Asmaul Husna, yaitu Ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini huwallazi tansaqu tadbiratuhu ala sananis sadad min ghairi isyarati musyirin wa irsadi mursid. Ar-Rasyid ialah Tuhan yang teratur, tersusun rapi segala rancangan-rancangannya atas jalan yang benar, dari ketiadaan isyarat orang yang mengisyarat dan ketiadaan petunjuk daripada orang yang memberi petunjuk. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Ar-Rasyid sangat teratur, tersusun rapi segala aturan-aturannya, segala ciptaan-ciptaannya, tanpa ada saran atau pendapat atau petunjuk dari siapa juga pun. Secara ringkas, Ar-Rasyid itu disebut adalah yang maha cerdik pandai. Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Ar-Rasyid, artinya yang maha cerdik, maha pandai. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rasyid yang maha cerdik, maha pandai ialah Tuhan yang tidak ada yang diperbuatnya itu sia-sia. Tidak ada aturan yang dilarang ataupun yang diperintahkannya tidak mengandung arti atau makna. Semua yang diciptakannya itu mengandung rahasia, hikmah, dan segala hukum aturan baik perintah dan larangannya itu pun semuanya mengandung hikmah kebaikan kepada mereka yang mau taat dan patuh kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, setiap kali Allah yang maha cerdik, maha pandai ini menghukumkan sesuatu, pasti di dalamnya ada kebaikan kepada kita. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang zina. Kenapa sebab Allah melarang perzinahan? Satu, untuk membedakan antara manusia dan binatang. Yang kedua, perzinahan itu membuat rusaknya keturunan. Seekung anak banyak berisi bapak, rusak keturunan. Anak siapa, bin siapa.
Apabila keturunan ini rusak, satu keluarga akan rusak. Keluarga rusak, maka akhirnya masyarakat pun jadi rusak. Dan masyarakat rusak, akhirnya bangsa pun menjadi rusak. Nah, jadi di situ satu hikmah di antara sekian banyak rahasia yang tersembunyi di dalam hukum. Allah mengharamkan perzinahan. Itulah hukum dari Zat yang Ar-Rasyid, yang maha cerdik pandai. Nah, demikian pula ciptaan perbuatan Allah. Ciptaan perbuatan Allah menunjukkan betapa cerdik dan pandainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Muluk Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur." Dialah Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit. Ada yang terbuat dari marmer menurut ulama tafsir dalam tafsir Sawi Al-Jalalain. Ada yang terbuat langit itu daripada besi, langit di atas lagi terbuat daripada tembaga, daripada pirak, daripada emas, daripada yakut merah, daripada zamrud yang hijau. Berlapis-lapis langit dicipta oleh Allah. Tidak ada engkau lihat pada ciptaan Tuhan, baik langit atau yang lainnya, minta faud, sesuatu yang tidak sesuai. Semuaan yang diciptakan Allah itu adalah tepat. Farji'il basara, tengoklah kembali lagi sekali, artinya lihati langit itu hal tara min futur, adakah engkau lihat rangat atau bangkang apalagi pecah. Ini ciptaan daripada Allah Ar-Rasyid yang maha pandai. Setiap kali kita melihat orang-orang yang pandai, melihat orang-orang yang cerdik, maka kita ingat betapa cerdiknya orang yang menciptakan si cerdik pandai itu. Kecerdikan Allah, kepandaian Allah semakin hari semakin tampak. Kita melihat dan menyaksikan bagaimana manusia sekarang ini begitu pandainya membuat sesuatu, begitu pintarnya membuat sesuatu. Itu menunjukkan adalah maha cerdik pandainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian daripada makna yang terkandung daripada Ar-Rasyid tadi. Kemudian Al-Mu'minur Rasyid, seorang beriman yang cerdik pandai. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman yang cerdik pandai adalah huwallazi yatafakkarul aqibah wa yatazawwadu lima ba'dal maut wa yahtammu husnal a'mal wa qabuliha wa yahtammu bi husnil a'mal wa qabuliha. Manusia beriman yang dikatakan pintar oleh agama, manusia beriman yang dikatakan pintar oleh Allah dan Rasulnya, ialah orang yang pertama yatafakkarul akibah, dia selalu memikirkan akibat. Setiap kali dia memperbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, yang jadi pikirannya adalah akibatnya apa. Orang nang kada memikirkan akibat, itu orang yang kada dianggap cerdik pandai oleh agama. Kenapa kita hakun ke dokter, menghadangi dokter, masuk ke ruangan dokter, kita disuntiknya, bisa dibalahnya, bayar lagi pulang kita, bayar, larang bayarnya, tapi kita berterima kasih lawan si dokter itu. Kenapa kita mau melakukan demikian? Karena kita memandang akibat. Karena kita memandang akibat, karena kita meyakini akibat dari ini kita sembuh dari penyakit. Nah, itu orang-orang pintar ngarannya. Orang nang karena penyakit gula, disuruh gula kada mau makan gula, padahal nyaman, padahal manis. Disuruh nasi kada mau makan nasi, karena dalam nasi ada zat gulanya, padahal nasi menganyangi.
kada mau makan nasi. Kenapa orang penyakit gula ini kada mau makan nasi? Karena dia memandang akibat. Walaupun ini nyaman, namun ku makan kayaknya akibatnya aku taluyuk di rumah. Walaupun ini manis, namun ku makan aku akhirnya lumpuh. Nah, orang yang cerdik dalam agama, dalam pandangan agama seperti demikian. Dia berbuat sesuatu, baik meninggalkannya sesuatu, memandang akibatnya. Nah, demikian pula para muhibbin, hal yang bersangkut paut dengan akhirat. Kalau kita melakukan yang diharamkan Allah, walaupun ini manis, walaupun ini lezat, walaupun ini menguntungkan, tapi akibatnya neraka, nah orang beriman tentu menjauhi yang demikian. Walaupun ini sulit, walaupun ini sakit, tapi akibatnya surga, orang beriman pasti melakukan demikian. Nah, itulah al-mu'minur rasyid. Pertama, orang yang memikirkan akibat. Kenapa kita hakun puasa? Sehari, sepanjang hari kada makan, kada minum. Tentu kita memikirkan akibat. Karena akibat dari puasa ini kita akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah segala perbuatan orang yang beriman, yang cerdik, pandai itu dia selalu memikirkan akibatnya. Mun kutukar ini barang ini kutukar, duitnya kadada. Kutukar bahutang, orang hakun menghutangi, akibatnya apa? Mikir akan bayarnya. Mah baik kada usah. Ini orang pintar ngarannya. Al-mu'minur rasyid. Wa yatazawwadu lima ba'dal maut, dan dia berbekal bagi sesuatu yang sesudah mati. Sabda Rasulullah, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai itu adalah termasuk orang yang mempersiapkan, orang yang mempunyai bekal untuk sesudah kematian. Dalam kubur, apa sangunya dibangkit dari kubur sampai kena ke padang mahsyar, napa bekalnya melewati siratal mustaqim supaya jangan gugur, nangapa sangunya. Nah, orang mukmin ar-rasyid yang cerdik, dia berbekal untuk itu, besangu. Para muhibbin rahimakumullah, sebenarnya kalau kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, sembahyang nang wajibnya kita gawi, puasa nang wajibnya, zakat nang hajinya, haji umrah nang hajinya, nang sunatnya kada, sudah cukup untuk sangu di akhirat kalau semuaan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan demikian kepada seorang Badawi yang datang kepada beliau. Ujar Badawi, aku sembahyang nang fardunya aja, puasa nang fardunya aja, zakat nang fardunya aja, haji umrah nang fardunya aja, nang sunat kada. Ujar Nabi, inya untung jika dia benar. Nah, artinya apa? Sangu atau bekal akhirat ini sebenarnya cukup yang fardu kita lakukan kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubung kita kada ada keyakinan dan kada ada pengetahuan apakah ibadah fardu ini diterima atau kada oleh Allah, maka diperlukan memperbanyak ibadah-ibadah lain. Itu bekal kita sesudah mati. Di kubur, berapa lawas dalam kubur kita? Berapa lamanya dalam kubur? Tergantung rami kadanya di kubur. Orang nang merasa nikmat dalam kubur menunggu hari kiamat seperti orang nang guring, nang kada puas guring digarak. Orang nang dalam kubur selalu mendapat siksa, mungkin dia merasa berabad-abad lamanya di dalam kubur. Nah, kita kalau cerdik, pandai, kita mesti memikirkan tazawud, memikirkan apa bekal di dalam kubur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam yanqata 'amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Jar Nabi, kalau kita sudah mati, kita dalam kubur, kita kada kau beramal lagi. Kita kada kau sembahyang lagi dalam kubur, kada kau berzikir lagi, semuaan sudah putus amal kita. Kecuali 3 yang masih kada putus, masih mengalir.
sewaktu hidup kita ada punya sedekah jariyah. Nang kita dalam kubur, sedekah kita masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, selalu mengalir. Dalam dunia sempat kita nukar 10 biji keramik untuk masjid, disambayang orang tiap hari sampai mengalir kepada kubur. Nah, ini bekal dalam kubur. Atau kita ada punya ilmu yang kita ajarkan kemudian diamalkan oleh orang, mengalir pahalanya kepada kita. Atau kita ada punya anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kita di dalam kubur. Hanya 3 itu bekal untuk masa penantian di dalam kubur. Nah, tazawud 5 ba'dal. Kalau kita cerdik, kita pandai sebagai orang beriman, kita sudah mempersiapkan itu. Sudah siap. Sedekah jariyah selalu kita gawi. Ilmu selalu kita sebarkan. Anak kita didik agar menjadi orang yang saleh, nang mendoakan kepada kita sagan dalam kubur nanti. Itu untuk di dalam kubur. Dalam kubur dibangkit kita menuju tempat yang disebut mahsyar. Rasulullah mengatakan orang yang dibangkit dari kubur itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan telanjang. Lalu kata beliau, man at'ama lillah at'amahum, wa man saqa lillah saqahum, wa man kasa lillah kasahum. Artinya orang yang di dalam dunia suka memberi makan kepada manusia, maka dia di padang mahsyar akan Allah beri makan. Orang yang dalam dunia suka memberi minum kepada manusia karena Allah, di padang mahsyar nanti Allah akan memberi dia minuman. Orang yang dalam dunia suka memberikan pakaian kepada orang lain, di padang mahsyar nanti akan Allah beri pakaian kepada mereka. Nah, ini bekal di akhirat. Suka memberi makan. Seapa banyaknya kita memberi makan orang, sekadar kemampuan kita. Sekadar kemampuan kita. Sehari seekung kita memberi makan orang karena kemampuan kita seitu. Kita niatkan karena Allah, ini bekal supaya jangan lapar di padang mahsyar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apalagi persiapan bekal kita. Kalau kita cerdik, kita termasuk orang beriman yang pandai, kita bekal untuk menghadapi hisab Allah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa inna talibal ilm wal mar'ata ta'i'ata li zawjiha wal barra li walidayhi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ujar Nabi kita, orang yang menuntut ilmu, perempuan yang taat bakti kepada suaminya, seseorang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dia masuk surga bighairi hisab. Dan ini bisa terhimpun ketiga-tiganya dalam seorang perempuan. Laki-laki paling-paling kawat 2. Kalau bini-bini, inya menuntut ilmu tiap hari, inya bakti lawan lakinya, inya bakti lawan kuitannya. Nah, sudah bisa ketiga-tiganya. Itu persiapan dalam menghadapi hisab. Jadi kita menuntut ilmu sanggup manfaatnya baik dalam dunia supaya jangan bodoh, supaya jangan bubungulan. Di akhirat kayaknya menuntut ilmu agama, faedahnya apa? Selamat daripada dihisab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal lagi persiapan kita menghadapi siratal mustaqim. Rasulullah mengatakan orang yang adalah masjid itu rumahnya, Allah jamin dia lulus di siratal mustaqim. Artinya apa? Orang yang selalu sembahyang berjamaah, Allah jamin jawaz liwat pada siratal mustaqim itu. Nah, kita sembahyang berjamaah sebenarnya bekal kita untuk siratal mustaqim. Nah, orang yang cerdik pandai, dia sudah berbekal untuk menghadapi sesudah kematian itu. Yang ketiga, wa yahtammu bihusnil a'mal wa qabuliha. Orang yang cerdik itu dia mengutamakan dengan baiknya amal dan diterima amal.
Orang mukmin yang pintar, dia memikirkan kayak apa amal supaya baik dan diterima. Ini kadang memikirkan banyaknya amal. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, dan dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Ahsanu amala. Nah, orang yang pintar, yang cerdik, dia berusaha, dia mementingkan amal itu baik dan diterima. Ini kadang memikirkan banyaknya. Ibarat mengaji Quran itu kadang memikirkan sajus sehari kada, tapi nangnya pikirkan kayak apa supaya bacaan Quran ini diterima Allah dan bagus. Walaupun selambar sehari, cuma bacaannya bagus, lebih bernilai daripada banyak cuma kada buku beruas. Sembahyang, orang yang cerdik pandai setiap kali sembahyang ini kadang memikirkan banyaknya rakaat nang digawi, tapi baik dan diterima. Kayak apa sembahyang supaya baik, supaya diterima, itu nang jadi masalahnya. Sembahyang malam walaupun hanya 2 rakaat, kalau itu baik dan diterima Allah, itu kada sedikit lagi jadi banyak nilainya, jadi luar biasa nilainya. Ulama-ulama sufi mengatakan kalau kita hendak sembahyang itu diterima oleh Allah, kita perhatikan 6 perkara. Ini anamnya jadi himati. Pertama, bi'alus syurut wal arkan, menggawi syarat dan rukun. Syarat-syaratnya baik-baik, rukun-rukunnya baik-baik. Yang kedua, tarkul mubtilat, meninggalkan yang membatalkan sembahyang. Yang kedua. Yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas sembahyang itu karena menjunjung perintah Allah. Yang keempat, khusyu'ul qalbi wal jawari, sembahyang itu mesti khusyuk hati dan anggota. Yang kelima, quwwatun min halal, kekuatan tenaga daripada makanan minuman yang halal. Yang keenam, libasun wa makanun halal, pakaian dan tempat yang halal. 6 perkara. Walaupun kita sembahyang 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan isinya kalau sembahyang 2 rakaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbuat syarat dan rukun itu bisa kita usahakan dengan berhati-hati, dengan perlahan. Meninggalkan, membatalkan bisa kita gawe. Ikhlas bisa kita usahakan, khusyuk bisa kita usahakan. Nah, Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i mengatakan kalau kita sembahyang fardu itu kada kawa khusyuk, ujar sidin, bawa berjamaah. Kenapa sebabnya? Karena Allah menerima sembahyang orang yang berjamaah itu kamilah, sempurna. Kita ini sembahyang berjamaah ditulis oleh Allah sempurna. Khusyuk kadakah? Kalau kita sembahyang surangan kada ditulis kecuali yang kita khusyuk. Untuk mengatasi khusyuk itu bisa dengan sembahyang berjamaah. Jadi setiap amal perbuatan yang dipikirkan, yang diutamakan oleh seorang beriman yang rasyid, yang pintar, dia supaya baik amalnya itu dan diterima oleh Allah. Dia kadang memikirkan banyaknya atau ganalnya itu amal perbuatannya. Para muhibbin rahimakumullah, demikian sebagian daripada akhlak mukmin orang yang beriman ar-rasyid yang disebut cerdik dan pandai. Kemudian yang terakhir di antara 99 Asmaul Husna kita tamatkan pada malam hari ini, as-sabur. Yang terakhir adalah as-sabur, ar-rasyidus sabur. Allah Ta'ala itu artinya maha penyabar.
Maksudnya kayak apa? Allah Ta'ala itu maha penyabar. Huwallazi la yu'ajjilul 'uqubah 'ala man khalafa bal yu'akhiruhu ila ajalih. Allah itu maha penyabar, artinya dia tidak menyegerakan hukuman. Allah tidak menyegerakan siksa kepada orang yang menyalahinya atau menentangnya, tetapi dia memberi timpu sampai kepada batasnya. Kita kada sembahyang langsung dihukum oleh Allah, kada. Kita berdusta langsung buruk muntung kita, kada. Kenapa? Allah itu as-sabur. Setiap kita melakukan satu dosa, menurut satu riwayat 3 jam, ada mengatakan 6 jam baru dicatat sebagai amal kejahatan. Memberi kesempatan kepada kita untuk tobat. Ada hadis mengatakan 3 jam, ada mengatakan 4 jam. Nah, kita berbuat dosa kada langsung dicatat sebagai dosa. Kecuali 3 jam, 6 jam kita kada tobat, hanya dicatat itu dosa. Nah, begitu dicatat dosa, Allah pun kada langsung menyiksa kita. Allah kada langsung menghukum kita. Kita diberi kesempatan untuk tobat. Berapa lamanya Allah memberi kesempatan kita untuk bertobat? Sampai roh kita ditenggorokan. Nah, inilah sebagian kandungan daripada as-sabur. Allah Ta'ala itu maha penyabar, artinya dia tidak menyegerakan siksa atas orang yang menentangnya, orang yang menyalahinya, tetapi dia menundanya sampai kepada batas yang ditentukan. Al-mu'minus sabir, orang mukmin yang disebut penyabar. Al-Quran mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah serta orang-orang yang sabar. Kayak apa maksudnya orang yang sabar itu? Al-mu'minus sabir alladzi sabara ala 3 halatin. Orang mukmin yang sabar itu orang yang sabar atas 3 perkara, sehingga dia berhak disebut sabir, orang yang sabar. Pertama, sabirun alal musibah, dia sabar atas musibah. Yang kedua, sabirun alat taat, dia sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, sabirun, dia sabar dalam menghadapi dosa dan maksiat. Pertama, sabar atas musibah. Musibah ada yang langsung datang dari Allah seperti sakit dan seumpamanya. Ada musibah yang datang melalui manusia. Kita dicelaknya, kita difitnahnya, kita dighibahnya, ini musibah. Bila kita mampu menahan diri kada membalas kepada orang yang menyakiti kita, kita mampu kada berteriak sewaktu kita mendapat bala dan musibah daripada Allah, itu disebut ngaran kita orang yang sabar atas musibah, dan itu diberi nilai 300 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 derajat. Kayak apa supaya kita kawal sabar? Para ulama mengajarkan supaya kita kawal sabar, kita ingat Rasulullah. Rasulullah sabar, padahal beliau orang yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau sabar, padahal orang mulia. Kita nang kada mulia kada sabar lah, tepaling ngarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu membagi harta pampasan perang, ada salah seorang sahabat berkata, ini pembagian tidak adil. Rasulullah dikatakan tidak adil. Apakah Rasulullah marah kepada orang itu? Apakah Rasulullah membalik mencaci maki orang itu? Rasulullah hanya berkata, kalau aku dikatakan tidak adil, siapa lagi yang adil selain aku? Dan Rasulullah mengatakan, rahimallahu Musa
qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Ujar Nabi kita, Allah sungguh sayang kepada Nabi Musa, dia disakiti lebih daripada ini, tapi Musa sabar kepada musibah itu, kepada fitnah penderitaan itu. Nah, jadi agar kita bisa sabar dalam menghadapi segala hal, baik musibah yang datangnya dari manusia atau yang dari Allah, kita ingat Rasulullah. Orang yang paling sempurna Rasulullah, ada yang mengatakan kada adil. Kita dia pesan kada adil sarik, mustahil. Rasulullah orang yang sangat disayangi oleh Allah, seringkali beliau mendapat musibah, beliau sabar. Kita nang kada tentu disayangi Allah, dapat musibah kada sabar lah. Nah, artinya di situ satu cara untuk bisa mendatangkan kesabaran. Kita ingat kepada Rasulullah. Nah, sabar. Yang kedua, sabar alat taat. Kalau kita hendak sembahyang itu khusyuk, ini perlu kesabaran. Kalau kita kada sabar, kada kawa khusyuk sembahyang. Supaya puasa kita diterima oleh Allah, kita mesti sabar. Menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan macam-macam. Nah, sabar dalam hal ketaatan ini diberi nilai oleh Allah 600 derajat. 600 derajat. Bangun tengah malam sembahyang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Rahatan nyamannya guring pukul 2. Anak sembahyang tahajud, anak sembahyang malam. Kalau orang kada penyabar, kada kawa. Mesti sabar menghadapi tekanan nafsu yang ada pada diri kita. Yang terakhir, sabrun alal maksiyah, sabar dalam hal menghadapi maksiat. Nah, ini ada sesuatu yang menguntungkan, ini ada sesuatu yang lezat, tapi diharamkan oleh Allah, sabar. Kada usah menangkap itu. Ini diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala 900 pahala. 900 pahala. Kalau kita dihadapkan kepada satu maksiat, kita dihadapkan kepada satu nang haram, kita kawa sabar 900. Misalnya kita bebandiran lawan kawan berdua nih, tiba-tiba kawan menggibah orang, berarti kita dihadapkan kepada maksiat. Kita jauhi kawan itu, menagur ada bani, jauhi. Kita menjauhi itu, kita ngarannya sabar atas maksiat. Dapat nilai pahala 900 dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana kita sudah bisa kawa sabar atas musibah, kawa sabar terhadap taat, bisa sabar terhadap maksiat, hanya kita disebut sabir, ngarannya orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Atau innallaha yuhibbus sabirin, Allah cinta suka kepada orang yang sabar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, minggu yang akan datang insyaallah kita seperti biasa memasuki tahun baru Islam, yaitu mengadakan haulan Faqih Al-Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan kepada para jemaah yang ingin menyumbang sesuatu untuk makanan haulan itu, jangan lupa meniatkan sumbangan itu. Pertama, niat agar pahalanya disampaikan Allah kepada kedua orang tua walaupun masih hidup, kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, dengan niat mudahan pahalanya disampaikan oleh Allah kepada Syekh Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Insyaallah akan dapat syafaat dari beliau nantinya. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah
أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم